Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Dan di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu mamah muda yang lagi hamil besar ya, udah 9 bulan, tinggal menunggu masa-masa kelahiran anaknya seperti itu. Dan beliau itu tinggal di hutan belantara seperti ini teman-teman. Dan ini adalah akses jalan menuju rumah mamah muda. Dan di sini saya juga tidak sendirian ya teman-teman, tapi selalu diikuti oleh suami tercinta, yaitu Halo. Mr. Nazar Channel. Yes. Ya, oke. Ini si A ini selalu jadi asisten. Asisten yang menemani kemanapun dia pergi By the way, dan kemanapun saya pergi. ini si A ngeri nggak kalau misalkan lewat apa hutan kayak gini malam-malam? Waduh, ngeri banget ya, apalagi kalau misalkan ini ibunya yang lagi hamil gitu kan, harus melewati hutan. Dan hutan itu kan konon katanya identik dengan hal-hal yang gaib. Dan saya khawatir itu si ibunya diganggu atau gimana gitu. Jadi ngeri. Iya. Salut lah sama ibu ini bisa demi kehamilan anaknya gitu kan, mau tinggal di hutan, berjuang di hutan, dan nanti mungkin harus keluar masuk hutan gitu. Nah iya teman-teman, apalagi ini kita ada di bawah pohon bambu ya ayah. Dan konon katanya kalau pohon bambu itu identik dengan mbak-mbak kun. Apalagi kan kalau misalkan melahirkan anak ya, itu kan anak itu apa ya, kalau bayi yang baru lahir itu kan tercium bau amis kayak gitu ya. Nah jadi luar biasa pengorbanan seorang mamah muda yang satu ini. Jadi simak terus video ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, semoga selalu diberikan keberkahan umur, Amin. bahagia lahir batin, Amin. dan sukses dunia wal akhirat. Amin. Nah, oke teman-teman, di depan saya ini banyak sekali pohon-pohon ya, pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon bambu. Wah luar biasa, ini jalannya aja kayak gini teman-teman. Jadi nggak bisa motor lewat ya, harus jalan kaki. Karena ini licin dan juga nanjak. Dan konon katanya mamah muda ini selalu kesepian teman-teman. Karena si suaminya itu selalu merantau. Kadang ditinggal 6 bulan sekali. Kadang tinggal 1 tahun sekali kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar kesepian. Wah luar biasa ya. Oke, kita nanjak dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya udah ada di pertengahan jalan menuju rumahnya mamah muda yang akan melahirkan sebentar lagi. Dan kebetulan beliau itu adalah sahabat karib saya teman-teman, sahabat orok. Dari pas saya masih lahir udah bersahabat dengan Teteh Ema namanya ya. Dan di belakang saya ini ada air jernih yang luar biasa kayak air terjun ya. Ini apa ya, bukan air terjun tapi kayak semacam solokan gitu teman-teman. Kalau di Sunda namanya solokan. Wah kelihatan kan, ini jernih sekali airnya. Dan di sini juga saya ditemani oleh para konten kreator Yongma and the Magicom. Yongma the Magic. Nah kebetulan ini ada Kang Hakim dari Rizekuna Channel mau memburu mamah muda yang sebentar lagi lahiran ya. Yung Mama Hunter. Dan satu lagi ini Mr. Nazar. Oke, kita lanjut perjalanan Oke, yuk. Memburu perempuan hutan. Memburu perempuan hutan.
masuknya dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan yang masih alami sekali. Ini ada bunga apa ya namanya? Dan di depannya itu ternyata ada jobong, teman-teman. Nah, itu adalah ciri khas orang yang tinggal di hutan atau tinggal di persawahan. Kalau misalkan BAB ataupun buang air kecil itu biasanya selalu ke jobong, bukan ke WC. Nah, oke teman-teman, kebetulan emaknya sahabat dari saya sama si AA sama Kang Rijguna udah ada di depan, teman-teman. Jadi kita mungkin bisa langsung aja tanya-tanya ya. Dan kebetulan di sebelah pinggir juga ada suami saya, Nazar, Mr. Nazar. Jadi untuk mengefektifkan waktu biar narasumbernya tidak capek, kita mau dilangsungin. Oh, kayak gitu teman-teman. What's up, Slur? Ini ada Kang Andi. Nah, ini sahabat kita sudah lama ya. Dan ternyata ya, dua-duanya saja lah. Dua-duanya saja. Ini teman-teman, saya tuh awalnya ngira Kak Andi tuh lagi merantau ya. Biasanya sering ditinggalin 6 bulan sekali, setahun sekali ayah. Sekarang kebetulan Andinya lagi di sini, jadi kita bisa tanya-tanya kedua orang. Oke, perkenalan dulu karena meskipun sahabat saya, teman-teman yang lain nggak pada tahu. Ini namanya siapa yang satu ini, ganteng kalem? Waalaikumsalam. Nama saya Suwandi, biasa dipanggil Andi. Oke, ini satunya lagi? Nama saya Emma. Emma. Biasa dipanggil Nyai. Nyai. Teh Emma ini sahabatnya Nenden sejak kecil ya. Dan sekarang baru ketemu. Udah berapa lama nih nggak ketemu? Udah berapa abad ya kita tidak ketemu ya guys. Jadi ini sebetulnya mereka bukan manusia, vampir. Dari Twilight Saga. Toilet. Ini berhubung rumahnya juga dekat dengan ini ya, pemakaman jauh dekat nggak sama pemakaman? Lumayan ya. Lumayan. Dan juga hutan-hutan, jadi sensasinya memang bener kayak di Twilight Saga. Iya betul. Kalau di Twilight Saga itu pohon pinus, kalau di sini pohon bambu. Nah, ngomong-ngomong nih, selama tinggal di hutan ini berarti pernah mengalami kejadian-kejadian mistis dari Teteh Emma dulu yang lagi mengandung. Berapa bulan nih Teh Emma? 9 bulan. Wah, berarti bentar lagi lahiran ya? Bentar lagi launching. Bentar lagi launching katanya guys. Ntar konferensi pers ya. Siap. Siapkan semua media lah. Ini tinggal di sini sudah berapa tahun Teh? Tinggal di sini udah mau 27 tahun. 27 tahun. Oke, jadi selama tinggal 27 tahun di tengah hutan kayak gini ya, pernah mengalami kejadian-kejadian mistis nggak Teh Emma? Kejadian mistis, kalau lihat bentuknya mah nggak pernah. Tapi kalau lihat bayangan Bayangan apa? bayangan kayak orang gitu Teh. Hmm. Malam Suka lihat bayangan-bayangan kayak mungkin kayak yang mau ngikutin kayak gitu ya. Nah, Teh Emma sendiri kalau ke WC itu ya, kan tadi saya lihat ada jobong di sini. Itu suka ke jobong sana, keluar rumah apa gimana Teh? Iya, kalau pengen buang air kecil suka ke sana, ke air yang dekat. Oh, dianterin sama suami. Dianterin udah takut. Jam 1, jam 2 berarti selalu dianterin sama si Andi. Iya. Oke. Nah, selain itu ada lagi nggak Teh selama tinggal di sini? Paling denger suara anak ayam kalau lagi hujan rincik-rincik tuh. Suka ada denger suara ayam, yang anak ayam tuh yang ciak-ciak kayak gitu. Oh, mungkin itu suara kun-kun kali ya. Cak itu. Iya, karena kan saya juga sempet ngobrol-ngobrol ya sebelumnya sama mamahnya Emma, terus sama Emanya juga, katanya dulu pernah ada cerita orang yang meninggal itu tuh yang ada suara kuciak itu gimana tuh Teh? Kuc hota hai. Kuciak. Ya ada, tapi cuman kayak yang nunjukin buat perpisahan aja. Nunjukin perpisahan. Gimana nunjukinnya itu Teh? Salam. Iya,
kayak datang aja ngedatangin gitu. Ngedatangin ke rumah apa gimana? Iya, ngedatangin ke rumah. Oh, jadi dalam berbentuk nggak? Kalau berbentuk mah enggak, cuman denger aja Suara. Oh, suara yang kucak-kucak, Pas kucak-kucak. di malam pertama kematian. Oh, di malam, hah? Pas di malam pertama setelah kematian. Bukan pernikahan udah traveling. Oh, jadi setelah malam pertama kematiannya ada suara kucak-kuciak mengelilingi mungkin ya, mengelilingi rumah ini apa gimana tuh? Iya, konon katanya. Konon Si katanya. wanita itu meninggal Heeh. pas lagi hamil. Oh, Serem gak guys? serem banget, guys. Kan kalau misalkan yang lagi hamil ya, terus apa namanya meninggal itu katanya suka jadi sundel bolong, ya nggak sih? Ya semacam kayak film Susana gitu. Nah, Jadi keseramannya mirip lah kayak gitu. Ternyata itu bukan hanya ada di sinetron Susana. Tapi Di dunia kita juga pernah ada kejadian kayak gitu. wow, merinding ya, guys. Enggak beranak dalam kubur kah? Kan katanya kalau yang lagi hamil, kalau kuburannya harus ditaruhin, Apa tuh? kalau bahasa Sundanya koren, Iya. biar Oh, enggak biar nggak apa? Oh, biar nggak Koret itu kegentayangan. bekas buat nyabut rumput ya. Hamilnya itu waktu hamil muda atau hamil tua sih? Hamil 4 bulan ya. Oh, 4 bulan. Biasanya kalau 4 bulan itu bisa terus tumbuh. Oh, ya. Takut beranak dalam. Udah dikasih roh maksudnya kan si bayinya. Itu sebelumnya diperiksa dulu nggak apa si Janinnya. janinnya itu masih hidup atau enggak gitu. ya kalau misalkan ibunya meninggal, Otomatis apa Enggak, gimana? kalau biasanya kalau hamil tua itu kalau ibunya meninggal pasti janinnya suka terdeteksi lah udah meninggal atau tidak. Kan kalau usia 4 bulan itu kan udah di antara Iya. udah dikasih roh atau belum ya, masih Iya. di sih tanda Iya. tanya antara udah atau belum. baru mau, mungkin Emang baru mau. iya emang kan di dalam keterangan 4 bulan itu mulai memasuki Udah diturunin ruh. mau dimasukin ruh. Detaknya juga udah ada gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan itu apakah udah Masih. dikasih ruh atau belum gitu. Si ibunya itu langsung dikuburkan aja, soalnya udah udah kata orang-orang yang pintar itu bayinya juga ikut meninggal katanya. Tapi pas malam pertama setelah kematian, Heeh. si arwahnya itu mungkin arwah setan apa gimana Korin. mengelilingi desa ini gitu. Oh, iya. Mungkin ngasih tahu atau gimana isyarat bahwa dia itu apa pengen masih hidup apa gimana gitu si bayinya itu. Oh, gitu. Tayangan mungkin kalau Ngeri bahasa juga ini. ya. Heeh. Kayak gitu ya. Nah, itu berapa malam tuh sampai ada Enggak cuma sekali. cuman sekali. Cuma pas malam pertama setelah kematian aja. Oh, malam Oh, pertama, malam pertama. aja. Jadi nggak ada tindakan selanjutnya misalkan diamankan oleh ulama Warga. setempat atau misalkan orang yang bisa mungkin gitu ya. Hilang sendiri gitu ya. Oh, ngeri juga ya. Nah, selain itu, oh tadi kan cerita yang tentang kucak-kucak Kucak itu itu, sempat diperiksa nggak? Itu kucaknya dari mana dilihat gitu? Apa suara ayam atau emang bener sampai kelihatan gitu? Itu jam berapa sih, A? Malam Malamnya jam berapa? Jam 1. ya sekitar jam 12 ke sini Oh, pagi. heeh. Jadi mungkin diceknya juga takut ya? Iya. Bagaimana? Diceknya juga kita mah ya nggak berani lah gitu, yang namanya habis orang meninggal gitu kan, orang-orang pada ngerem di rumah apalagi tengah malam gitu, mau lihatnya juga nggak sanggup gitu. Iya. Jadi lebih baik tinggal di dalam Lebih rumah, baik lebih baik di rumah ngedengerin. dengerin gitu ya, anggap aja radio gitu Ngedengerin, ngenikmatin. ya. Ya sambil berdoa aja, semoga aja itu yang makhluk itu nggak mengganggu, nggak masuk ke rumah gitu ya. Mm-mm. Luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong di sini Kang Andi dan Teh Emma ini baik banget ya. Kita disuguhi banyak banget makanan gitu kan, ada makanan ringan, tadi juga ada Lotek. lotek dan lain Ah, banyak sebagainya banget. gitu ya. Nah, nanti kita tinggal makan saja gitu. Ya, silakan. Makasih ya. Iya, nah tema ini gimana? Ini kan tinggal dianggaplah ya di tengah hutan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah sampai waktunya hamil, bukan hamil, melahirkan Melahirkan. gimana?
rencananya Nah, gimana? itu kan apalagi kalau siang lah mungkin bisa lah ya minta tolong sama tetangga. Nah kalau malam hari gimana? Ya itu yang kita khawatirkan, takutnya mules kerasa di pertengahan malam gitu kan. Kita mau bangunin orang, kasihan gitu lagi pada tidur. Kalau kita sendiri juga nggak mungkin gitu kan bawa orang hamil sendirian tengah malam gitu. Mana di sini jauh ke jalan raya, terus fasilitasnya juga nggak memungkinkan ada gitu. Iya. Jadi nanti kalau misalkan melahirkan ini rencananya mau dibawa ke rumah sakit apa ke bidan yang terdekat apa gimana, A? Rencananya harus dibawa ke puskesmas terdekat. Oh, puskesmas. Sekarang kalau untuk ngandelin dukun, Bapak Raji, Ya, Bapak Raji. sekarang udah nggak boleh katanya, Dukun harus beranak sama ini. bidan. Iya bener. Nah itu kan kalau misalkan lagi hamil katanya harus pakai apa ya, kayak semacam Peniti pakai itu. peniti, terus teh Pakai bawang bawang putih putih. yang kayak gitu-gitu ya. Ya, pakai buat gunting kecil gitu, jaga-jaga. ya Kata orang jaga-jaga. tua sih kayak gitu, penangkal setan. Nah, itu teh Mas sendiri gimana pakai? Pakai. Oh, pakai. Di mana tuh? Di mana disimpannya? Diselipin Diselipin. di BH. Saya dulu waktu istri saya hamil suka itu ke cocog. Salah ngemut. Ini saya baru tahu nih, jujur saya masih tahu, apalagi kan ini persiapan menjadi seorang bapak, istri juga mau persiapan hamil gitu ya. Baru tahu persiapan kalau Teh Emma kan sedang hamil, jadi sambil berjalan begitu. Nah itu kalau boleh tahu lebih jelasnya apa sih bentuk-bentuk apa ya perlindungan dari Kang Andi buat Teh Emma? Bukan dari supaya Kang Andi aman? si Anajar. Itu tradisi dari Keruhun ya, Iya, nenek moyang. kita. Gitu. Gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau Panglai. orang hamil itu emang rentan dengan mistis ya. Makanya Iya. pas waktu tahu hamil masih kecil dalam kandungannya itu kita biasanya dikasih tahu sama orang tua gitu Iya, kan, untuk iya. jaga-jaga di dalam si janinnya itu, terus dikasih apa yang namanya itu kayak semacam penangkal setan kayak gitu. Oh gitu ya, tradisi zaman dulu. Itu gitu. panglai. Panglai, Dikasih oh. Panglai, paniti. panglai. Pisau kecil gitu, bukan peniti, pisau kecil. Oh, Pisau pisau kecil. kecil. Oh, kayak pisau pramuka. Ya, Oh. bukan. Bukan. Kegedean itu. Pisau Gedean. kecil yang dilipat. Oh yang katanya. dilipat. Ah. Itu satu, terus Terus bawang apa lagi? putih. Bawang putih. Sama panglai. Panglai. Kalau panglai itu apa ya? Itu ada tuh. Panglai itu semacam Jahe, kayak jahe tuh. iya kayak Oh, kayak macam jahe, rempah kayak ah. gitu. Oh rempah-rempah. Ya, itu teh dipakainya dari usia berapa bulan? Dari sejak masih kecil aja kandungannya Oh, gitu. gitu. Nah, tahu nggak kenapa harus bawang putih, kenapa harus Nah panglai? itu adalah rempah yang ditakuti sama setan katanya Oh, gitu. Jadi kalau mau Setan itu paling tidak suka sama aromanya gitu. Oh, bawang aroma putih. aroma Jadi kalau bau-baunya. mau berpergian agak jauh Heeh. harus bawa itu. Itu, oh iya. Itu Apalagi jumlahnya. keluar rumah. Satu aja jangan Satu aja. gede-gede. Bawang putih satu, Iya, untuk pisau itu satu, panglai satu. Dia ditempelin sama peniti. Oh ditempelin. Oh iya kayak dikait ke kaitin peniti. kayak sate. Oh iya. Ditusuk. Tapi tusuknya jangan gitu ya. Ditusuk. Salah ngemut ya. Nah itu ditaruhnya di mana? Asal ambil aja atau masukin ke Enggak, kantong? ditaruh di si ibu ini. Di Oh, ibu si hamil. Di mana? Di mana? Di Diselipin daerah di- tersembunyi Ya, aja ya. diselipin daerah Oh, tersembunyi. heeh. Ini teh tradisi Sunda apa gimana ya? Tapi kalau adat Sunda apa gimana gitu. Soalnya Itu Najar gimana? nggak tahu ini suami saya. Ya itu dari kalau kata orang tua mah harus kayak gitu. Oh, Dari iya. orang tua Ya, dari zaman orang dulu tua gitu zaman ya. dulu berbeda. Tradisi Nenek turun moyang. temurun, hitung-hitung ikhtiar lah kita ya, Jaga-jaga. perlindungan gitu, jaga-jaga. Ya hakikatnya ya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah ini kan tadi saya dari luar lihat jamban ya, kalau orang Sunda itu jobong. Ya. Itu kalau mandi cuci kakus ke sana mungkin gitu ya. Iya. Nah itu kalau malam hari gimana? Sendiri berani atau Ibu hamil. Enggak. Kalau dia selalu ditemenin sama saya, soalnya kan kasihan lagi hamil juga Ha-ha. ya, terus rentan.
makanya setiap keluar rumah dijagain, Oh. dianterin gitu. Iya, Apalagi suasana rumah ini Pedesaan, masih desa banget kan, jalannya juga masih tanah gitu Ah. kan. Kalau hujan takutnya licin, jatuh apa gimana gitu. Mm-mm. Makanya Oh. setiap keluar rumah mau ke WC ya dianterin. Luar biasa ya, suami idaman lah, suami siaga, suami teladan gitu ya. Jadi bisa dicontoh buat pasangan suami istri di rumah yang lagi nonton Mr. Nazar Channel dan Nenden Sri Puja Channel. Jadi suami itu harus siaga, harus teladan, harus sayang sama istri gitu ya. Apalagi lagi hamil. Oh. Dan Istrinya nanti juga harus gitu. istrinya juga harus gitu kan. Harus sayang sama suami gitu kan. Nah itu kan Jadi- kalau malam itu ke Jobong kan sering ya, kalau malam lah bisa Sering dibilang banget. sering ya. Lagi hamil itu suka pengen buang air kecil teh sering banget. Oh gitu. Itu pernah ngalamin gangguan-gangguan nggak? Heeh, Mas. Dari makhluk tak kasat mata Ya. misalnya? Saya di usia sekarang yang 9 9 bulan. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh. Cuman kalau untuk suasana di rumah tiap malam ya agak mencekam gitu. Apalagi di sekitar rumah pohon-pohonnya tinggi banget gitu. Kalau lihat pohon itu kayak serasa lihat Apa gitu ya? apa gitu Bayangan, ya, oh. bayangan yang apa namanya Menyeramkan. tinggi banget, Tinggi gitu, besar hitam. ya. Oh. Oh gitu. Iya sih, soalnya ini Makanya kan tiap malam merinding gitu kalau tiap keluar itu. Heeh, ya. Tapi berarti aman mungkin gara-gara perlindungan dari bawang putih yang tadi ya. Panglai. Oh, alam ya. Iya kan, ikhtiar Iya, namanya ikhtiar. Insya juga. Allah itu Heeh. syariatnya, tapi ya Iya. tetap Gusti Allah. Gusti Allah yang Iya. melindungi. Heeh. Ya pasti ya merinding-merindingnya ada, manusiawi ya. Yang namanya juga gelap gitu kan, kita nggak bisa lihat apa-apa, makanya harus ada perlindungan ekstra seperti itu. Luar biasa ya. Nah, Kang Andi ini kan harus nanti kalau boleh tahu berapa hari lagi Melahirkannya. untuk melahirkan? Kalau HPL. iya HPL-nya 4 hari lagi. Oh, 4 hari lagi. Waduh, Alhamdulillah. sebentar lagi ya. Saya ke bawah nggak? Enggak. Enggak. Nah, ini kan katanya kalau misalkan bayi yang baru lahir Ke bawah. itu ini ya, apa Ya, gimana? namanya? Bau amis itu mengundang mbak-mbak kun gitu ya. Iya. Nah, itu Andi sendiri sama Teh Ema takut nggak? Ya itu justru khawatirnya di situ gitu kan. Anak baru lahir itu Heeh. kan konon katanya itu sangat jadi apa incarannya Mbak Kun gitu ya. Makanya khawatirnya di suasana di rumah itu kayak gitu. Gitu. Apalagi di sini tempatnya masih banyak hutan, Sangit banyak ya, pohon, iya. angker. Iya. Ya tapi kita pasrahkan aja lah kepada Gusti Allah. Iya. Kalau ikhtiar kita harus jaga-jaga, paling ya tiap malam bacain Yasin, ngaji kayak gitu. Oh gitu, jadi iya. Ada waktu 4 hari lagi ya? Ya. 4 hari lagi, dan sayangnya Kang Andi harus libur juga 40 hari gitu ya, puasa. Kalau tadi malam pertama kematian, kalau sekarang malam pertama puasa 40 hari. Tapi cocok ya kalau misalkan dilihat dari momentumnya sekarang mau bulan puasa ya. Ya sekalian aja siang malam kayaknya puasanya. Anak Jar juga katanya tadi pengen nanya tapi malu-malu jadi berbisik ke saya. Katanya itu biar bisa cepat-cepat meledung. Mesin pompanya merek apa? Itu melempar pertanyaan. Padahal yang mau nanya itu bisa Nenden sendiri. Oh kalau pengen tips Cepat-cepat. supaya hamil gitu ya. Ya banyakin ikhtiar, berdoa ya, intinya kita udah yakin pengen dikasih kepercayaan sama Gusti Allah gitu. Gayanya harus gimana? Ikhtiar, kalau itu kan berdoa ya. Ya. Kalau ikhtiar secara lahiriahnya gimana tuh? Nah, itu rutin Gayanya gimana? rutin berhubungan suami istri lah dengan Oh. apa namanya sunah-sunah Nabi itu malam Jumat. Malam Jumat. Sebelum berhubungan ya usahakan berdoa dulu. Wih, sholat dulu, mantap. Gitu. Heeh. Insya Allah lah dikabul. Gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin, luar biasa. Si Aris Kuna teman-teman dari belakang berbisik katanya nanyain gaya.
Gayanya gimana nih? Kata si Kalau Aris gayanya sih Kuna. nggak yang aneh-aneh, cuma nggak ya aneh-aneh. kalau menurut syariat Islam boleh dari arah mana saja, Heeh. yang penting ke arah satu yang itu yang diperbolehkan. Mantap. Dari atas, dari pinggir, bisa berdiri. Ada nggak gaya-gaya tertentu biar cepet hamil atau semuanya sama saja? Oh ada tipsnya. Oh, ada. Gimana tuh tipsnya? Harus handstand gimana biar masuk nyurulung ke handap? Handstands. Ya kata orang-orang sih gitu, ya nyobain aja setiap habis berhubungan si istrinya itu jangan sampai beleberan tumpah kemana-mana lah. Oh, jangan sampai tumpeh kemana-mana. Jangan Harus sampai kakinya tumpeh-tumpeh. diangkat ke atas berdua. Bener. Harus diangkat kakinya Siap. ke atas. Ibarat Insya Allah. ibarat masukin padi ke karung harus dieyet-eyet kayaknya gitu. Oh gitu ya, baru tahu Biar saya. belum nyampe ke ubun-ubun. Nah, itu sampai jangan sampai keluar lagi lah di atas. Iya, Oke. Di atas Oh. diangkat ke atas. Oh iya, jadi ini ilmu juga ya buat kita, buat saya, terus buat para penonton juga. Barangkali ada yang pengen cepet punya momongan ya. Jadi tips dari Andi yang udah hasil, udah sukses. Itu kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa tadi diperbanyak doanya, kata Andi gitu. Oke, makasih ya Heeh. Kang Andi atas waktunya sudah berbagi pengalaman Sama-sama. bersama kami. Dan Dan Teh terima Ema. kasih juga Teh Ema ya udah berbagi pengalaman, Oke. tips and trick juga dalam berumah tangga, khususnya di atas Di atas we. di atas Singgah sana. singgasana. Gitu. Nah, oke Oke. teman-teman, jadi itu dia kisah mistis, kisah seram, dan juga tips and trick supaya cepat dapat momongan dari Andi dan juga dari Ema ya, sahabat saya. Nah, jadi tadi udah dijelasin sama Andi, katanya sering mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian mistis, dan ada juga ikhtiarnya supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan setan, seperti ibu hamil itu harus memakai bawang putih, peniti, sama panglai. Nah, terus tadi juga Andi menyebutkan beberapa tips supaya bisa cepat hamil, misalkan dengan selalu berusaha dan berdoa, berusaha setiap malam Jumat, terus kakinya gayanya harus dicurulungkan ke atas gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa beribadah, berdoa kepada Allah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. See you again on our next video and bye-bye.